Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan taufik. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat tersebutlah pada hari ini kita diberikan kehidupan oleh Allah dan kita dihantarkan supaya kita ke masjid yang berbahagia ini dalam rangka semata-mata meluruskan niat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat pada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kajian kita membahas tentang persoalan-persoalan akidah yang mana kita selalu meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Talabatul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Pada sore hari ini kita akan mengkaji pembahasan baru, yaitu bab tentang syafaat. Babu asy-syafa'atu, bab pembahasan tentang syafaat. Kita sering mendengar istilah atau terminologi apa itu syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat di dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syafa' artinya itu adalah lawan daripada al-witru. Witir artinya itu adalah ganjil 1, 3, 7. Kalau syafa' itu adalah 2, 4. Nah, kenapa syafaat ini dikatakan? Apa hubungannya antara syafaat dengan misalnya syafaat Nabi kepada Allah? Maka hubungannya itu adalah yang tadinya itu adalah satu antara kita dengan Allah, kita dengan Allah, kemudian digenapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti kita hamba sendiri. Syafaat orang kedua adalah orang yang memberikan perantara, orang yang sebagai perantara. Dari pihak kedua adalah sebagai perantara antara pihak pertama dengan pihak yang ketiga. Nah, ini secara terminologi. Jadi syafaat itu adalah pihak kedua menjembatani pihak pertama kepada pihak yang ketiga. Jadi pihak yang kedua menjembatani pihak pertama kepada pihak yang ketiga. Jadi kalau kita hubungkan dengan syafaat, misalnya Nabi Muhammad beliau bisa memberikan syafaat, kemudian para malaikat, kemudian orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, 70 orang dari kalangan keluarganya. Jadi hubungannya itu adalah syafaat itu adalah genap, berarti si pemberi syafaat dia itu adalah menggenapkan, karena syafaat mananya genap, berarti menggenapkan, kita digenapkan oleh pihak yang kedua, diberikan syafaat oleh pihak yang kedua. Nah, ini hubungannya. Kenapa syafaat dikatakan syafaat? Yaitu dalam rangka menggenapkan atau pihak kedua sebagai perantara antara pihak pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ada dua macam. Syafaat ada dua macam. Yang pertama, ada syafaat yang masyru'. Ada syafaat yang masyru' atau yang syar'i, yaitu syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syafaat yang sudah ditentukan. Seperti apa contohnya syafaat yang sudah ditentukan? Misalnya syafaat para malaikat di akhirat, syafaat para nabi di akhirat, syafaat Al-Quran, kemudian apa lagi? Syafaat anak yang soleh, kemudian syafaat anak yang soleh, kemudian apa lagi? Syafaat yang lain, syafaat amal soleh. Jadi syafaat ini semua adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat yang kedua adalah yaitu syafaat yang tidak ditetapkan oleh syariat, syafaat yang tidak diakui keberadaannya oleh syariat, yaitu meminta syafaat kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah di dunia, meminta syafaat kepada selain Allah di dunia. Misalnya meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada dua macam syafaat. Ada dua macam syafaat. Jadi kalau begitu macam-macam syafaat itu ada dua macam. Jadi syafaat yang boleh kita yakini keberadaannya yaitu hanyalah syafaat yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan meminta syafaat tadi, misalnya meminta syafaat kepada orang sudah meninggal dunia, ini tidak diperbolehkan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang musyrik dulu. Ya, syafaat ini kan sudah dicontohkan di kalangan orang musyrik. Syekh Utsaimin beliau di sini menjelaskan, Dzakara al-muallifu rahimallahu taala asy-syafa'ata fi kitab at-tauhid. Pengarang di sini beliau sengaja menyuguhkan kepada kita persoalan tentang syafaat. Kenapa itu? Sebabnya itu adalah yang pertama memang sudah dari zaman Nabi ini sudah ada. Terus yang kedua, sepanjang zaman sampai hari ini pun persoalan syafaat, orang bertawasul, meminta kepada kuburan ada terjadi di tengah masyarakat. Beliau mengatakan di sini, li'annal musyrikin alladhina ya'buduna al-asnama yaqulun innaha syufa'a'u lahum 'indallah. Secara realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat di zaman Nabi dulu, orang-orang Quraisy ketika itu mereka mengatakan kami menyembah patung. Jadi mereka menyembah patung yang banyak. Mereka mengatakan kami tidak menyembah patung karena patungnya, tidak, tapi karena kami menyembah patung ini, kami hanya meyakini patung ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Yang kami sembah Allah, kami menyembah Allah, kata mereka mengatakan, tapi patung ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Berarti di sini mereka meminta syafaat kepada patung, mereka bertawasul kepada patung dengan keyakinan mereka tawaf di sekeliling patung-patung tersebut, mereka berhaji di sekeliling Ka'bah yang mana di Ka'bah itu banyak patung-patung, mereka berdoa kepada Allah tapi dengan keyakinan patung-patung itu bisa menyampaikan doa mereka kepada Allah, menyampaikan hajat mereka kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang kafir Quraisy mereka sudah mempraktekkan ini. Kalau kita lihat misalnya di zaman kita sekarang, ada orang misalnya pergi ke kuburan, kemudian orang itu mengatakan kami menyembah Allah, kami tidak menyembah orang yang sudah meninggal dunia, yang kami sembah Allah, kata mereka mengatakan. Tapi orang yang sudah meninggal dunia ini, karena dia itu adalah orang soleh, dia adalah wali, sehingga wali dan orang soleh itu haruslah dia dimuliakan. Cara memuliakan, kata mereka mengatakan itu adalah letakkan posisi dia sebagai orang soleh, dia orang soleh. Apa itu? Dia dekat dia dengan Allah, orang soleh itu. Terus kalau dia dekat, kita boleh menjadikan dia sebagai orang dekat, sebagai perantara kita kepada Allah. Ini syubhat yang terjadi. Sama halnya kata mereka mengatakan, kalau raja di dunia,
Kalau kita ingin ketemu dengan raja, kita tidak bisa ketok pintu raja, langsung ke singgasana raja, ke kantor raja, tapi kita harus lewat ajudannya dulu, katanya seperti itu. Nah, jadi ini kan syubhat namanya. Artinya itu adalah sebagian orang menganggap yang seperti ini dikatakan tidak merupakan kesyirikan, padahal dia merupakan kesyirikan. Artinya yakin kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, mau Nabi Muhammad kah namanya, mau para nabi kah namanya, mau orang soleh manapun saja kah namanya, maka akidah kita itu adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk orang yang masih hidup. Apalagi dalam urusan menyampaikan atau mendekatkan orang yang hidup kepada Allah, menyampaikan doa kita kepada Allah. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah? Kenapa kok kita orang pergi langsung ke kuburan? Apa urusannya? Kok datang nawaitu an adhhaba ilal maqabir, aku berniat pergi ke kuburan, li ajli an atawasul, agar saya bertawassul ke situ. Padahal di dunia di mana saja kita berada, sekarang kita berada, Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian di mana saja dan aku akan mengabulkan permintaan kalian. Jadi di mana saja kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa hajatnya orang datang ke kuburan, orang berdoa kepada Allah tapi tempatnya di kuburan? Apa hajatnya coba? Nah, ada korelasinya. Bukankah kita di dalam setiap waktu ada waktu-waktu mustajab? Dan Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat jarak dia dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'kthiru minad du'a. Nabi mengatakan banyak-banyaklah berdoa. Jadi tempat berdoa itu di mana? Doanya di mana saja. Baik kita menyendiri, ketika kita sujud, antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir, kemudian ketika di haram Makkah dan haram Madinah, di Multazam, di Hijr Ismail, yaitu di kamarnya, di rumahnya, di kamarnya Nabi Ismail, di Ka'bah. Di mana lagi? Di Nabawi, sepertiga malam terakhir. Jadi tempat-tempat dan waktu-waktu semua itu sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah waktu tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi tidak ada dijelaskan ketentuan-ketentuan orang jika ingin dekat dia dengan Allah, maka dia pergi ke kuburan. Dan Allah mengatakan, fa idza sa'alaka 'anni 'abdi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Muhammad, seandainya ada orang hambaku bertanya kepadamu tentangku, dan Allah mengatakan fa inni qarib, aku adalah dekat. Mana buktinya Allah dekat kepada hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, mengabulkan, memenuhi doa orang yang meminta jika dia meminta. Ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dia berada di atas arasy-Nya, dia tinggi dari atas kita, tapi dia dekat kepada kita. Wa huwa 'ali ma'adunu'ihi. Allah itu tinggi, Allah berada di atas arasy-Nya, sekalipun demikian tapi dia dekat kepada hambanya. Allah dekat kepada kita, tapi kedekatan Allah tidaklah sama dengan kedekatan kita dengan kita. Kalau kita dengan kita dekat, jauh. Mana bukti jauh? Tahukah dia apa yang ada dalam hati kita? Tidak tahu. Allah sekalipun secara ukurannya jauh menurut kita, jauh menurut kita. Kalau menurut kita, tidak boleh kita katakan Allah itu dekat apa jauh. Menurut ukuran kita, Allah jauh. Tapi kita tidak boleh mengatakan, Allah justru mengatakan saya dekat. Kita pun ikut mengatakan Allah dekat dengan kita. Kalau kita bawa akal ke sini, mana Allah dekat? Coba ukur ukurannya. Tidak bisa seperti itu. Tapi Allah yang mengatakan dirinya dekat, kita pun juga mengatakan dirinya dekat. Dan Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah mengatakan, lebih dekat kepada hamba, lebih dekat kepada dia, hamba itu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan di sini adalah bukan kedekatan zat, bukan zatnya yang nempel kepada kita. Ini wahdatul wujud nanti itu.
Wahdatul wujud itu adalah zat itu hanya satu saja. Allah adalah hamba, hamba adalah Allah, tidak ada pisahnya. Ini pemahaman yang keliru, apalagi sampai hululiyah. Hululiyah itu adalah Allah dan hamba itu zat yang satu, menyatu. Di mana Allah? Hamba adalah Allah, Allah adalah hamba. Kalau Allah adalah hamba, hamba adalah Allah, ketika hamba solat, dia solat untuk siapa? Hamba solat padahal pada dirinya Allah, dia solat untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin orang solat untuk dirinya sendiri, dia menyembah dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang disembah dan pasti ada yang menyembah. Yang nyembah siapa? Kita. Yang disembah siapa? Allah. Apakah sama zat yang disembah dengan yang penyembah? Berbeda. Berarti dibedakan antara yang disembah, antara yang penyembah. Berarti ada dua zat di situ. Berarti ada hamba, ada Allah. Kalau ada hamba dan ada Allah, berarti menunjukkan apakah zat Allah dan zat hamba itu terpisah? Jelas terpisah. Mana buktinya? Ketika Nabi kita Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj, tapi lupa hadisnya. Nabi Muhammad ketika beliau turun dari langit yang ketujuh, turun ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, madza amaraka rabbuk?" Apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Maka Nabi mengatakan, solat 50 kali sehari waktu, 50 kali sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, kembali naik ke Tuhanmu. Naiklah beliau ke atas, turun lagi beliau, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang engkau dapat dari Tuhanmu? Keringanan 45. Naik lagi, ya Muhammad, naik lagi ke Tuhanmu. Beliau naik lagi ke atas ke Tuhan beliau, turun sampai 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Sampai 5. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya zat Allah adalah terpisah dari hambanya, terpisah daripada hambanya, dan Allah lebih dekat kepada hambanya sekalipun Allah berada di atas arasy-Nya. Dalil yang lain, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Nadhirah maknanya itu cemerlang. Kapan itu wajah cemerlang? Wajah cemerlang itu adalah di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat wajah cemerlang? Yaitu wajah-wajah orang beriman. Ibnu Abbas mengatakan wajah-wajah yang cemerlang ketika itu adalah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Tuhan mereka. Pada hari kiamat orang-orang beriman akan melihat kepada Allah. Orang beriman akan melihat kepada Allah. Ketika kita melihat Allah, dalam hadis yang lain, hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian semua, kata Rasul mengatakan, kalian akan melihat kepada Tuhan kalian seperti kalian melihat rembulan di bulan purnama, tidak berdesak-desak melihatnya. Berarti ada zat yang dilihat. Yang dilihat itu menyatu dengan kita atau terpisah dengan kita? Terpisah dari kita. Dalam hadis, dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, al-husna. Ibnu Abbas mengatakan al-husna adalah al-jannah. Bagi orang beriman, nanti mereka diberikan surga oleh Allah. Apalagi waziyadah. Ziyadah, kata Ibnu Abbas mengatakan, adalah tambahan atau bonus daripada surga itu, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan pada kita bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala dia terpisah dari hamba dan dia berada di atas arasy-Nya. Sekalipun demikian, Allah dikatakan lebih dekat, dia dekat kepada hamba. Allah dekat kepada kita. Jadi kalau begitu, yang dekat itu apa? Yang dekat bukan zatnya yang dekat kepada kita, tapi yang dekat kepada kita itu adalah pengawasannya dekat kepada kita, ilmunya dekat kepada kita, penglihatan Allah, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah merahmati hambanya. Jadi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, pengawasannya, ridhonya, pertolongannya, semuanya itulah yang dekat kepada hambanya. Sedangkan zatnya secara tapal batas, secara keterpisahan, dia terpisah dari kita. Dia terpisah dari kita.
Jadi banyak hadis dan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dia kepada kita. Jadi Allah menjawab doa dimanapun kita berada, Allah menerima doa kita. Jadi oleh karena itu tidak ada hajat, tidak ada perlu orang datang ke kuburan kemudian orang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia. Ini syafaat. Jadi kalau begitu ada dua macam. Kemudian poin yang ketiga, syafaat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah semata. Jadi semua syafaat yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diminta kepada selain Allah, karena syafaat itu adalah milik Allah. Baik, sekarang mari kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang syafaat. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 51. Jadi kajian kita semuanya ada dalilnya, ada ayatnya dan ada hadisnya. Kata Allah mengatakan, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Ya Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang yang takut akan kembali kepada Tuhannya. Jadi Allah mengatakan, beri peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang takut akan berjumpa dengan Allah, orang yang takut akan bertemu dengan Allah, orang yang takut dan percaya adanya hari kiamat, orang yang beriman maksudnya. Beri mereka peringatan. Apa peringatannya? Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ini peringatannya, tidak ada bagi mereka, artinya orang beriman, manusia, selain Allah wali, penolong dan juga pemberi syafaat. Jadi di sini Allah menjelaskan tidak ada selain Allah. Allah mengatakan penolong tidak ada selain Allah, pemberi syafaat tidak ada selain Allah. Maka poinnya di sini adalah menjelaskan pada kita seluruh syafaat apapun namanya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena syafaat itu adalah merupakan milik Allah, kita kembali kepada pangkal kaji kita terdahulu. Kita pernah membahas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sajalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kebaikan, yang menolak keburukan, yang memiliki syafaat. Tidak ada yang memiliki syafaat. Nabi Muhammad tidak punya syafaat, kecuali kalau jika Allah yang mengizinkan. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat, Allah yang mengizinkan. Jadi hak otoritas, kompetensi, authority daripada syafaat itu adalah total milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kalau ada nyelonong-nyelonong, ada orang percaya kepada penghuni kubur memberikan syafaat, apakah Allah telah memberikan izin kepada dia untuk memberikan syafaat? Baik, ini pertama. Jadi syafaat adalah semuanya milik Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah. Ini pertama. Selesai kita dari ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar ayat 44, Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Ya Muhammad, jadi kalau ada kata qul, katakan, maksud katakannya di sini khitabnya itu adalah yang diajak berbicara itu adalah Nabi Muhammad. Maka katakanlah ya Muhammad. Apakah Nabi Muhammad aja? Jika Nabi Muhammad diperintahkan, maka perintah untuk Nabi, perintah untuk umatnya. Maka kita juga diperintahkan untuk mengatakan, katakan milik Allah lah syafaat. Maksud katakan di sini bukan katakan dengan lisan, tapi maksud katakan di sini adalah katakan dengan hati. Maksudnya itu adalah yakinilah. Katakan ya Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Lillah. Lillah di sini, apakah lam di sini lam milkiyah? Beda dengan hadza kitabun li, atau al-kitabu li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin. Kitab ini adalah li Muhammad, milik Muhammad. Lillah di sini ini bukan menunjukkan milik, syafaat itu adalah milik Allah, tidak. Syafaat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu adalah merupakan ibadah, maka ibadah itu adalah
keberhakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka lam di sini adalah namanya lam al-istihqaq, lam keberhakan. Jadi kalau begitu lam di sini adalah syafaat adalah merupakan haknya Allah. Haknya Allah. Haknya Allah. Jadi tidak ada yang berhak tempat kita meminta syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, hak Allah lah syafaat itu jami'an, semuanya. Jadi semua syafaat yang ada. Jadi di dalam ayat ini ada dua penunjukan. Yang pertama menunjukkan kepada kita ada tiga penunjukan. Yang pertama menunjukkan seluruh syafaat itu adalah milik Allah dan haknya Allah saja. Dari mana kita tahu? Dari kalimat lillah. Lam di sini adalah lam al-istihqaq namanya. Lam keberhakan. Syafaat adalah haknya Allah semata, hanya boleh diminta kepada Allah karena dia adalah milik Allah secara keberhakannya. Ini pertama. Yang kedua, dari kata asy-syafa'ah. Alif lam di sini bukan alif lam di sini adalah bukan alif lam ta'rif. Tapi alif lam di sini adalah alif lam untuk menyatakan umum. Asy-syafa'atu. Dari mana kita tahu alif lam di sini untuk menyatakan umum? Karena ada kata jami'an setelahnya. Jami'an adalah maknanya seluruhnya. Asy-syafa'atu jami'an, seluruh syafaat. Dan jami'an di sini itu adalah fungsinya sebagai taukid, sebagai penguat. Jadi asal katanya adalah qul lillahi syafa'atu. Katakan milik Allah sajalah seluruh syafaat, tapi didatangkan jami'an di sini sebagai penekan, sama dengan firman Allah, fasjudul malaikatu ajmaun, bersujudlah seluruh malaikat semuanya. Jadi tahulah kita di sini bahwasanya syafaat ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, seluruh syafaat yang ada tanpa kecuali. Jadi oleh karena itu tidak boleh orang meminta syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu adalah merupakan hak dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, man di sini kalau dalam bahasa Arab mas muka, man hadza, siapa ini, manil ladzi jaa, siapa yang datang. Di sini Allah tidak bertanya. Jadi kalau begitu ketentuannya di dalam ilmu balaghah itu adalah setiap pertanyaan yang bersumber dari Allah, pertanyaan di situ maknanya mengingkari. Maknanya mengingkari. Namanya itu adalah al-istifham al-ingkari, pertanyaan yang bermaksud untuk mengingkari, yang bermakna tidak, yang bermakna tidak. Baik, sekarang kita tidak akan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya nanti di hari kiamat kecuali seizinnya. Jadi tidak ada. Kalau kita artikan kepada man dzalladzi, siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya nanti, Allah tidak bertanya. Pertanyaan Allah tidak perlu untuk dijawab dan tidak ada gunanya Allah bertanya. Maka jika Allah bertanya, maknanya itu adalah pengingkaran, menunjukkan pengingkaran. Dan pengingkaran itu adalah secara ilmu balaghah maknanya itu adalah untuk litahdid. Tahdid maknanya itu adalah sebagai tantangan. Sebagai tantangan, adakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti tanpa seizin Allah? Maka jawabannya pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Berarti menunjukkan kepada kita, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti, artinya di hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizin Allah. Maka Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, apakah memang beliau bisa memberikan dari awal-awalnya bisa memberikan syafaat? Tidak, seizin Allah. Malaikat bisa memberikan syafaat langsung nyelonong begitu saja tanpa izin dari Allah? Tidak, itu seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu syafaat itu adalah milik Allah, dan siapa yang akan memberikan syafaat semuanya itu adalah setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan syafaat adalah milik Allah. Nah, ini adalah menjelaskan pada kita bahwasanya apa? Syarat syafaat yang pertama adalah
syarat syafaat yang pertama adalah harus adanya izin dari Allah. Jadi kalau gitu kita bahas syarat syafaat. Syarat syafaat yang pertama, adanya izin dari Allah, adanya izin dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Adanya izin dari Allah, adanya izin dari Allah kepada orang yang akan, adanya izin dan ridho dari Allah. Kita tambah dua, adanya izin dan ridho dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat, kepada orang yang akan memberikan syafaat. Berarti kita tambah, dan kepada orang yang akan diberikan syafaat. Adanya izin dan ridho dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat, dan juga kepada orang yang akan diberikan syafaat. Sebenarnya dua syaratnya, pertama izin dari Allah, yang kedua ridho dari Allah. Cuma kita gabungkan tadi, adanya izin dan ridho dari Allah kepada pemberi syafaat dan orang yang akan diberikan syafaat. Kita bikin satu saja kalau begitu. Ini syarat syafaat. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 255. Al-Baqarah 255. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang kedua. Maaf, syarat ridho, yaitu surat An-Najm ayat 26. Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kam di sini, kalau kam artinya dalam bahasa Arab berapa, tapi di sini tidaklah diartikan berapa, tapi diartikan banyak. Sehingga maknanya itu adalah betapa banyak para malaikat yang ada di langit, yang mana mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun juga. Allah mengatakan, berapa banyak malaikat di langit? Coba, banyak, sangat luar biasa. Allah mengatakan semua mereka tidak bisa memberikan syafaat, kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha, kecuali setelah Allah izinkan mereka, para malaikat itu memberikan syafaat kepada jadi ada dua, malaikat setelah izin kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, wa yarda, berarti izin war ridha kepada siapa? Malaikat, wa liman yasha, maka kita gabungkan tadi. Jadi kalau begitu, ini dia. Jadi di dalam ayat ini adalah syarat izin dan syarat ridho kepada siapa? Kepada malaikat dan kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi Allah mengatakan, kita ulang kalau begitu, betapa banyak malaikat yang ada di langit, yang mana mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun juga, titik sampai di sini, kecuali setelahnya ada izin dari Allah kepada malaikat tersebut untuk orang yang dikehendaki oleh Allah diberikan syafaat dan ridho. Berarti kalau begitu, pemberi syafaatnya malaikat, yang diberikan syafaat siapa yang dikehendaki, syaratnya izin dan ridho. Syaratnya adalah izin dan ridho. Nah, itu dia, ini syarat syafaat. Jadi kalau begitu, seluruh syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dalil yang berikutnya dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Allah mengatakan, qul id'u alladhina za'amtum min dunillah, serulah makhluk-makhluk yang kalian serulah makhluk-makhluk yang kalian za'ama itu menduga, dugaan yang apa? Dugaan atau prasangka, menduga atau mengira. Maka maknanya, jadi za'ama kalau dalam ilmu nahwu itu adalah dia masuk ke dalam akhawat dhanna. Akhwat dhanna itu ada 12, dhanna, alima,
Za'ama. Jadi za'ama, makna za'ama itu adalah dugaan yang tidak kuat, dugaan yang tidak benar. Jadi Allah mengatakan di sini, katakan wahai orang-orang kafir, Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian seru selain Allah, yang kalian duga. Jadi Allah mengatakan Tuhan-Tuhan yang kalian duga mereka sebagai Tuhan. Ini maksudnya. Jadi menunjukkan Tuhan selain Allah mereka bukan Tuhan yang semestinya. Dan Allah katakan Tuhan selain Allah yang kalian duga. Bagaimana mereka? Allah cacatkan mereka Tuhan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka itu Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki mithqala dzarrah. Mithqal sebesar dzarrah. Dzarrah itu biji bayam. Mereka tidak punya apapun sebesar biji bayam. Fis samawati wala fil ard. Baik benda di langit maupun benda di bumi. Yang selain Allah, kata Allah mengatakan mereka tidak memiliki apa-apa. Lah kalau sebesar biji bayam saja mereka tidak memiliki, apalagi syafaat. Apalagi syafaat. Ini adalah menjelaskan pada kita bahwasanya Allah berbangga-bangga dengan kemampuannya di dalam rububiyah. Allah sajalah yang memiliki segala sesuatu. Masuklah ke dalamnya, Allah memiliki syafaat. Sedangkan selain Allah tidak bisa memberikan syafaat, tidak memiliki apa-apa. Lah kalau sekarang kepada siapa yang utama kita minta syafaat? Tentunya kepada Allah. Dan tidak boleh orang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya panjang maka saya tidak banyak cerita. Qala Abul Abbas, Ibnu Taimiyah mengatakan, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan, menolak seluruh Tuhan-Tuhan orang musyrik, seluruh Tuhan-Tuhan orang musyrik. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah menafikan, Allah menolak bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki apa-apa. Di dalam ayat tadi, yaitu di dalam surat Saba ayat 23. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Beliau imam, beliau Syekhul Islam. Beliau memberikan penjelasan. Beliau mengatakan Allah dalam Al-Quran mengingkari bahwasanya seluruh yang disembah selain Allah mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka miskin. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir maksudnya dia adalah butuh kepada Allah. Jadi Allah mengatakan manusia itu butuh kepada Allah, bukan justru manusia itu yang memberikan syafaat. Itu orang hidup, apalagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolak dan mengingkari bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi kaitannya dengan bab kita, mereka tidak memiliki apa-apa, apalagi yang namanya syafaat. Au qistun minhu. Selain Allah tidak memiliki apa-apa, ataupun nasib apa saja atau jenis apa saja daripada kepemilikan yang ada, selain Allah tidak punya itu. Luar biasa. Jadi Allah berbangga-bangga dengan dirinya karena dia mampu. Allah mampu, Allah memiliki segala-galanya. Bukankah Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengatakan walillah, milik Allah sajalah. Ma dalam bahasa Arab adalah menunjukkan, ini namanya isim mausul. Isim mausul menunjukkan umum. Ma di sini adalah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita mengatakan ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kami milik Allah. Kami siapa yang kami di sini? Manusia mengatakan begitu, jin mengatakan begitu, malaikat mengatakan begitu. Kita adalah milik Allah. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia, dia adalah milik Allah. Setelah dia mati, ketika dia hidup, boro-boro dia bisa memberikan syafaat. Au yakuna aunan lillah. Dan Allah juga membantah dan mengingkari bahwasanya
adanya makhluk yang bisa membantu Allah. Jadi Allah, tidak ada yang membantu Allah. Walam yabqa illa syafa'atu, tidak ada yang tersisa kecuali adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabayana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabb. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya syafaat itu adalah tidak bisa diberikan oleh selain Allah kecuali oleh Allah saja. Setelah izin dari Allah, kemudian barulah selain Allah itu bisa memberikan syafaat. Baik, kemudian yang terakhir, fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiatun yaumal qiyamah. Syafaat-syafaat yang diduga-duga oleh orang-orang musyrik, syafaat tersebut adalah syafaat yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik mengatakan Tuhan mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi seluruh dugaan-dugaan orang musyrik itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Baik, kemudian Nabi Muhammad, nabi kita, di hari kiamat, innahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Nabi Muhammad, beliau di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, beliau tidak langsung memberikan syafaat kepada paman beliau. Beliau tidak langsung memberikan syafaat kepada orang-orang ketika itu. Jadi kita tahu di hari kiamat itu seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul. Kemudian manusia ketika itu ada yang tenggelam di dalam keringat. Matahari ketika itu adalah 1 mil di atas kepala. 1 mil di atas kepala. 1 mil itu adalah 1,5 kilo. Mil akhirat atau mil dunia tidak penting bagi kita. Yang penting ketika itu Nabi mengatakan manusia ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai leher, ada yang sampai dada, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, ada yang terendam di dalam keringat sampai 70 hasta. Ketika itu manusia telanjang, tidak sehelai benang pun, manusia belum bersunat, belum dikhitan, dan manusia ketika itu tidak berpakaian. Manusia ketika sebagaimana mereka dilahirkan ke dunia, begitu pula lah mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti itu ngumpullah manusia. Ngumpullah manusia, orang mengatakan, ayo kita minta syafaat kepada Nabi Adam tidak bisa, kepada Nabi Nuh tidak bisa, kepada Nabi Ibrahim tidak bisa, kepada Nabi Musa tidak bisa, kepada Nabi Isa tidak bisa. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, mintalah kepada sayyidnya kami, yaitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, la yabda'u bisyafaati awwalan. Nabi Muhammad tidak langsung memberikan syafaat. Summa yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul yusma' wasal tu'ta. Nah, kemudian Nabi Muhammad beliau langsung bersujud di bawah arsy. Di hari kiamat beliau bersujud dulu. Kemudian Allah mengatakan ketika Nabi Muhammad bersujud, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad, wa qul yusma', ucapkan, minta sajalah engkau kepadaku, kata Allah mengatakan akan dikabulkan. Wasal tu'ta, mintalah dan mohonlah kepadaku, akan aku berikan kepada engkau. Washfa' tu syafa', minta syafaatlah engkau padaku ya Muhammad, aku akan berikan kamu syafaat. Jadi Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung memberikan syafaat, tapi beliau bersujud dulu kepada Allah, kemudian Allah katakan, mintalah kepadaku, aku yang akan memberikan. Lah Nabi Muhammad saja tidak punya hak syafaat, apalagi orang nyelonong tiba-tiba datang ke kuburan. Mana rekomendasi kepada penghuni kubur? Mana rekomendasi kepada orang soleh tertentu yang mana mereka bisa memberikan syafaat? Tidak ada. Baik, yang terakhir karena tanggung, mohon maaf. Wa qala Abu Hurairah berkata, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Muhammad, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Ini pelajaran untuk kita. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ya Abu Hurairah, orang yang paling berhak dan orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas dari dalam hatinya. Jadi kalau begitu, orang yang akan diberikan syafaat itu adalah orang-orang Islam
orang-orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang kafir, bukan orang munafik, dan juga bukan orang Islam yang melakukan syirik besar. Jadi oleh karena itu syirik ini adalah sangat berbahaya sekali. Nah, jadi Nabi mengatakan orang yang akan diberikan syafaat itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, orang yang mengatakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir, fatilka syafa'atu li ahli ikhlasi biiznillah, dan syafaat tersebut adalah merupakan syafaat. Jadi syafaat di akhirat itu adalah yang Allah berikan, itu hanyalah untuk orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau begitu, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya itu adalah kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang ada, karena kesyirikan adalah sangat luar biasa. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, dan hakikatnya atau bentuk realnya itu adalah apa itu syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada orang-orang ahli tauhid. Maksud keutamaannya di sini adalah Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada ahli ikhlas, kepada ahli tauhid. Itu apa itu? Itu tafaddulan minhu. Tafaddulan maknanya itu adalah nilai plus dari Allah. Allah ingin memuliakan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Padahal Allah bisa memasukkan orang beriman ke dalam surga, langsung bisa masuk ke dalam surga langsung. Tapi Allah ingin mengangkat derajat orang yang diberikan syafaat, dan juga Allah ingin memuliakan si pemberi syafaat. Maka nyatanya kedudukan Nabi Muhammad ketika di hari kiamat itu adalah ketika beliau di hadapan manusia. Inilah doa kita ketika kita mengatakan apa namanya itu setelah azan, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah. Nah, kemudian di akhirnya itu kita mengatakan Allah mengatakan maqamah mahmuda. Allah akan memberikan maqamah mahmuda. Maqamah mahmud yaitu kedudukan yang tinggi bagi Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu tafsir para ulama adalah beliau mampu memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Subhanallah. Maqamah mahmuda. Jadi syafaat ini dalam rangka memuliakan pemberi syafaat, tujuannya itu, dan juga dalam rangka memuliakan orang yang diberikan syafaat. Jadi pada hakikatnya Allah mampu memasukkan orang ke dalam surga langsung, mampu. Tapi kenapa kok tidak langsung begitu? Bukankah kita tahu ada hadis yang menjelaskan ketika orang beriman yang masuk surga, mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapati pintu surga tertutup, terkunci. Datanglah Nabi Muhammad, beliau ngetok pintu surga. Kemudian malaikat menanyakan, "Man Muhammad?" Beliau mengatakan, "Muhammad, saya diperintahkan untuk membuka pintu surga karena engkau." Kata para malaikat mengatakan, ini juga salah satu syafaat Nabi Muhammad, yaitu apa? Membuka pintu surga untuk semua orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau dulu pernah ada isu mengatakan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, subhanallah. Pernah kita dengar isu ini beberapa tahun yang lewat, yang mengatakan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga berdasarkan hadis. La yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, dan juga saya tidak. Padahal maksudnya di situ adalah Nabi tidak masuk surga karena amal beliau, betul, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul. Baik, kemudian yang terakhir, fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adzina lahu ayyashfa liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmuda. Jadi syafaat itu adalah maksudnya tadi adalah dalam rangka Allah ingin memuliakan orang yang ikhlas mentauhidkan Dia. Nah, jadi Allah ingin memuliakan ahli tauhid, ini maksud. Kemudian juga Allah ingin mengampuni orang-orang yang mentauhidkannya dengan perantara doa atau syafaat dari orang yang diizinkan memberikan syafaat. Jadi lewat syafaat di situ Allah mengampuni
Kenapa? Nanti kan diantara syafaat itu harusnya orang itu masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Padahal bisa saja kan, langsung dari Allah, udah nggak jadi masuk surga, masuk neraka, bisa saja. Tapi ada orang yang harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena syafaat. Ada orang yang harusnya berada pada posisi surga yang rendah, karena adanya syafaat ditinggikan surganya, ditinggikan surganya. Nah, jadi maksud daripada syafaat itu dia tadi, yaitu dalam rangka sebagai bentuk keutamaan daripada Allah kepada si pemberi syafaat dan juga kepada orang yang diberikan syafaat. Kemudian yang terakhir, fa syafaatul lati nafaha al-Qur'an ma kana fihi syirkun. Dan syafaat yang ditolak, yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya adalah syafaat yang ada kesyirikan di dalamnya. Jadi syafaat yang diingkari oleh Al-Quran adalah syafaat yang kesyirikan, syafaat yang meminta kepada selain Allah. Walihada athbata syafa'ata biiznihi fi mawadi'ah. Oleh karena itu Allah menyebutkan dan menetapkan syafaat tertentu yang memang sudah disebutkan oleh Allah, yang sudah diizinkan oleh Allah. Jadi syafaat yang disebutkan oleh Allah itu adalah syafaat yang diizinkan atau masyru'. Sedangkan syafaat yang ditolak oleh Allah itu adalah syafaat yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Baik, alhamdulillah. Oleh karena itu semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa meninggalkan segala bentuk syafaat yang meminta kepada selain Allah, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kaum muslimin, masyarakat kita, mungkin karena ada yang masih belum tahu, semoga Allah mengembalikan seluruh saudara-saudara kita ke jalan yang diridhoinya. Semoga Allah menjadikan mereka semua kaum muslimin untuk tahu, untuk bisa mendapatkan kebenaran. Semoga Allah tunjukkan pada mereka, karena di antara saudara-saudara kita ada masyarakat mungkin ada yang masih belum tahu. Demikian, semoga bermanfaat apa kita sampaikan. Yang kurang dari saya, terima kasih banyak atas segala kekurangan, atas segala perhatian, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.